Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Evlo Channel. Kali ini guys, saya mau bercerita tentang kisah pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang gadis yang berumur 18 tahun. Ini kejadian di Colorado, Amerika Serikat pada tanggal 28 Agustus 2013. Gadis ini bernama Isabella Guzman. Dia membunuh ibu kandungnya dengan 151 kali tusukan di bagian wajah dan leher. Aksi keji Isabella Guzman, remaja yang membunuh ibu kandungnya ini, menjadi viral dan banyak menyita perhatian para media dan televisi. Bagaimana kisahnya guys? Mari kita ikuti. Isabella Guzman ini dia tinggal bersama ibunya semenjak ibunya bercerai dengan ayah Isabel yang bernama Robert Guzman. Sebelum pembunuhan yang terjadi, ayah Isabel yang bernama Robert itu datang mengunjungi Isabel. Dia menasehati supaya Isabel hormat dan patuh kepada orang yang lebih tua. Karena memang ayahnya sendiri tahu kalau Isabel ini punya penyakit mental. Dia suka membantah, dia orangnya cepat pemarah dan sering banget berkelahi dengan mamanya. Setelah Isabel dewasa, ibunya yang bernama Yoon Mi Hoy menikah dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoy. Nah, dari Ryan Hoy ini menjadi saksi atas terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Isabel. Ryan ini tahu bahwa Isabel dan mamanya ini sering bertengkar. Suatu ketika guys, ibunya Yoon Mi Hoy ini umur 47 tahun, dia menerima email dari Isabel yang isinya kau akan menebusnya. Nah, karena si ibu tahu kalau Isabel ini seperti apa, maka itu mendorong sang ibu untuk menelpon polisi. Untuk menelpon polisi pada hari itu juga dan meminta mereka untuk datang ke rumahnya karena putrinya mengancam akan melukainya. Setelah petugas berbicara dengan Yoon Mi Hoy dan Isabel, akhirnya petugas memutuskan bahwa itu hanya masalah keluarga yang sedang berlangsung di antara mereka dan bisa diselesaikan secepatnya. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan saja. Akhirnya si polisi pergi, Isabel pergi ke kamar tidurnya. Dia tetap tidur sepanjang malam sementara ibunya kembali bekerja. Yoon Mi Hoy ini tiba di rumah sekitar jam 9.30 malam. Tak lama kemudian, Ryan Hoy, ayah tiri Isabel, pulang. Ia naik ke atas untuk mandi, kemudian mendengar suara dentuman dari lantai atas dan istrinya memanggil namanya. Ryan mencoba membuka pintu kamar mandi, tetapi Isabel mendorong dengan punggungnya agar tetap tertutup. Ryan kemudian turun ke bawah. Dia segera menelpon 911 dan mengatakan kepada petugas operator bahwa istri dan putrinya ada di dalam kamar mandi. Dan Ryan melihat darah mengalir dari bawah pintu kamar mandinya. Ryan juga memberitahu polisi bahwa ketika dia kembali ke atas, dia melihat Isabel berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil memegang pisau. Ryan kemudian mengamati istrinya terbaring di lantai kamar mandi, berlumuran darah dengan tongkat baseball yang tergeletak di samping tubuhnya. Ketika polisi tiba di rumah, mereka menemukan tubuh telanjang Yoon Mi Hoy tergeletak di lantai kamar mandi dengan banyak luka robek dan tusukan. Dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian pada pukul 10.28 malam. Setelah membunuh ibunya, Isabel segera melarikan diri ke minimarket dekat rumahnya. Dia membersihkan bekas darah pada tubuhnya, malah dia berbohong kepada pemilik minimarket itu dengan mengaku bahwa dia telah diperkosa.
Isabel juga meminta izin pemilik minimarket untuk mencuci rambutnya dan berganti pakaian. Dia juga meminta pemilik minimarket untuk tidak melapor kepada polisi. Walaupun begitu, polisi akhirnya berhasil menangkap Isabel dan yang merupakan tersangka utama. Isabel ditangkap 16 jam selepas pembunuhan itu. Ketika itu usianya masih 18 tahun. Kini sudah 7 tahun kemudian, maka Isabel berumur 25 tahun. Tapi tahukah Anda guys bahwa ternyata di sidang pengadilan Isabel itu sempat tersenyum ke arah kamera wartawan yang menyorotnya. Tapi Isabel tidak dipenjara. Pengadilan Colorado sendiri memvonis bahwa Isabel tidak bersalah. Dia dikirim ke rumah sakit pemerintah di Pueblo untuk menjalani perawatan kejiwaan. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, yaitu Dr. Richard Pound, Isabel ini didiagnosis mengalami paranoia schizophrenia. Dia sering menatap ke ruang hampa, lalu bicara dengan seseorang yang tidak terlihat, dan dia suka tertawa sendiri. Dokter yang menanganinya juga memberikan kesaksian bahwa Isabel ini tidak percaya bahwa dia sebenarnya telah membunuh ibu kandungnya. Isabel berdelusi bahwa ibu kandungnya adalah sosok wanita bernama Cecilia yang dia yakini perlu dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Jaksa mengatakan bahwa kami menghukum orang yang membuat keputusan untuk melakukan kesalahan, dan dia harus tahu bahwa yang dia lakukan itu baik atau buruk. Tapi dalam kasus ini, berdasarkan bukti yang dilihat dan informasi yang disajikan, wanita ini tidak tahu benar dan salahnya. Dia tidak bisa bertindak berbeda dari yang dia lakukan, yaitu mengingat dia mengalami signifikasi skizofrenia dan delusi paranoid, halusinasi visual yang dapat didengar dia secara alami. Saya yakin akan hal itu, dan saya merasa demi keadilan saya harus mengambil langkah-langkah ini, kata George Brouchler, jaksa wilayah di daerah itu. Tak ditahannya di penjara, akhirnya Isabel dirawat di rumah sakit jiwa. Isabel akan tetap di sana sampai dia tidak lagi menjadi ancaman bagi komunitas atau dirinya sendiri. Isabel juga kemungkinan besar akan berada di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. Demikianlah kisah hari ini guys. Silahkan like dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi dalam cerita selanjutnya. Bye-bye.